warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam. Saya Torine Rambu Baba Ama SPD GR, sahabat rumah belajar Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Salam rumah belajar. Hari ini saya akan memberitakan praktik baik pembelajaran saya, yaitu pengembangan inovasi pembelajaran dengan menggunakan portal rumah belajar. Portal rumah belajar adalah suatu pengembangan keprofesian berkelanjutan milik Pusdatin Kemendikbud yang akan menjadi sumber atau wahana pembelajaran bagi guru dan peserta didik, dan merupakan suatu wahana untuk dapat mengembangkan inovasi pembelajaran bagi guru. Fitur-fitur dalam portal rumah belajar yaitu sumber belajar yang dapat diakses oleh guru dan peserta didik, baik itu video pembelajaran maupun modul ajaran. Kemudian ada laboratorium maya, buku sekolah elektronik, kelas maya, peta budaya, dan bank soal. Salam rumah belajar. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik lebih menekankan pada aspek proses. Bagaimana peserta didik belajar dengan efektif. Dan dari proses belajar tersebut, peserta didik itu sendiri melakukan pembelajaran, terlebih khusus pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dan mengintegrasikan semua pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik, baik aktivitas fisik maupun aktivitas mental, berfokus pada peserta didik yang didasarkan pada pengalaman keseharian peserta didik. Selama belajar, peserta didik akan mempunyai pengalaman belajar yang bermakna, sehingga pada tahap ini peserta didik mampu mengembangkan nilai-nilai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai peserta pematik level 4, saya bersama dengan teman-teman melakukan webinar dalam berkolaborasi berbagi dengan guru-guru di Kabupaten Sumba Tengah bahkan Nusa Tenggara Timur. Kami menghadirkan Duta Belajar NTT tahun 2021 dan juga Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Sumba Tengah dan Ketua Komunitas KKG Online Sahabat Rumah Belajar Kabupaten Provinsi Sumba NTT Tengah. 2022. Kegiatan ini berjalan dengan baik Dan juga ada Ibu begitu banyak hal Torin. baik yang dapat Selamat sore kami bagikan Ibu Torin kepada Rambu Baba Ama guru-guru di Kabupaten Selamat sore, Sumba Kakak. Tengah. Ini juga selaku sahabat Rumah Belajar NTT tahun 2022. Ini perempuan inspiratif semua ini. Dan seperti tahu bahwa dunia sekarang ini kan terus berkembang. Seiring waktu, perkembangan itu mempengaruhi juga sampai ke dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan sendiri, teknologi sudah merasuk sampai ke dalam ya. Nah, oleh karena itu. Baik, Ibu Torin, silahkan waktu dan kesempatan. Saya persilahkan. Selamat sore. Apakah mendengarkan suara saya? Selamat sore Bu Torin, jelas Benar, Bu. sekali suaranya. Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi tentang implementasi pembelajaran inovatif dalam pemanfaatan portal rumah belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Torine Rambu Baba Ama SPDGR.
Saya adalah CGP Angkatan 4, Kabupaten Sumba Tengah. Kemudian saya juga adalah finalis Guru Inspiratif tahun 2021, SRB NTT tahun 2022 bersama dengan Ibu Tere. Kami sudah melewati 4 tahap dari level 1 sampai dengan level 4. Semoga salah satu dari kami berdua dari Sumba Tengah bisa terpilih untuk menjadi Duta Belajar Nusa Tenggara Timur di tahun 2022 ini. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bali, naik bemo bersama orang tajir. Izinkan saya untuk berbagi tentang implementasi pembelajaran inovatif rumah belajar. Oke. Sebelum kita masuk pada rumah belajar, kita perkenalan dulu tentang kurikulum Merdeka. Dan dalam kurikulum Merdeka ini begitu banyak pertanyaan bagi teman-teman. Ada yang bertanya tentang apa itu P3, capaian pembelajaran, fase, KOS, PMM, TP, ATP, modul ajar, dan proyek dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Untuk bisa mengakses ini semua, solusinya ada aplikasi yang dijalankan oleh Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud, yaitu portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar yang sudah dijabarkan oleh Ibu Tere. Kedua aplikasi ini adalah untuk membantu para guru diri menjadi guru yang inovatif. Karena di era sekarang ini, sekalipun kita berada di daerah yang tidak terlalu mungkin, atau suaranya pas suaranya. Mungkin bagaimana, karena Kakak? ada 2 perangkat yang dipakai, jadinya seperti apa bergaung begitu. Karena ada 2 iya, perangkat. mungkin Satunya saya dinonaktifkan mati saja. suaranya. Oke. Iya. Ya, saya sudah. Pas. Lanjut. Karena guru adalah ujung tombak dari penerapan kurikulum, jadi guru itu harus mempersiapkan diri dan mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya. Seperti yang Kakak Duta Belajar katakan tadi, bahwa jangan kita berpikir bahwa kita berada di daerah terpencil yang tidak bisa mengakses PMM atau rumah belajar untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai guru dalam membantu pembelajaran bagi peserta didik kita. Contohnya saya ini ada di daerah 3T, tetapi saya berani untuk maju dalam rumah belajar ini. Saya mulai dari aktivitas level 1 sampai dengan aktivitas level 4. Terpilihnya kita sebagai duta rumah belajar itu bukan sekonyong-konyong kita langsung terpilih, ataupun terpilihnya kita sebagai CGP, guru inspiratif, itu bukan sekonyong-konyong kita dapatkan, tetapi
itu semua dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu apakah seorang guru mau mengembangkan diri, melihat tantangan, persoalan, keadaan yang ada di sekitarnya. Jadi karakteristik kurikulum merdeka itu seperti yang dijabarkan oleh Menteri bahwa bertujuan untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan proyek-proyek untuk menghasilkan inovasi. Di kurikulum merdeka ini, sebagai seorang guru harus mampu memberi teladan kepada teman-teman yang lain, membangun komunitas dengan teman-teman yang lain dalam mengembangkan proyek-proyek. Solusinya kita sudah belajar dari pembelajaran rumah belajar. Ada begitu banyak aktivitas kreasi yang harus dilakukan, level literasi, kemudian ada level kreasi di mana seorang guru belajar bagaimana membentuk atau membangun audio pembelajaran bagi peserta didik, membangun video pembelajaran bagi peserta didik, kemudian membangun pembelajaran yang mampu mengembangkan peserta didik dari metode-metode yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Visi dari pendidikan saat ini yaitu untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi seorang guru harus mampu mengembangkan diri untuk mampu memberikan dampak bagi pembelajaran di era yang sekarang ini, yaitu harus menciptakan manusia atau peserta didik yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Fungsi guru bukanlah sebagai pengajar atau memberikan pengajaran yang utuh kepada peserta didik, tetapi fungsi guru di sini adalah sebagai fasilitator, menyediakan tempat dan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya, menciptakan suasana yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan pembelajaran. Kemudian guru juga harus menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialog dengan peserta didik. Guru harus mampu memotivasi peserta didik, berpartisipasi aktif dengan peserta didik, dan memberikan ruang gerak yang cukup bagi peserta didik. Sekalipun keadaan tidak mungkin, misalnya kita terlalu terbebani dengan tidak tersedianya sinyal di tempat kita, tetapi kearifan lokal di tempat kita bisa jadikan sebagai media pembelajaran. Saya sambil lihat materi waktu pembelajaran Ibu, di saat ini untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif, salah satu pembelajaran yang paling penting yaitu bagaimana kita memanfaatkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita hubungkan dengan aplikasi rumah belajar. Di sana dalam aplikasi rumah belajar ini ada begitu banyak fitur-fitur yang bisa digunakan oleh guru, yaitu sumber belajar, bank soal, kemudian ada aplikasi media pembelajaran dalam rumah belajar. Itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dikembangkan oleh seorang guru. Sebelum kita masuk pada portal rumah belajar, saya akan
menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana seorang guru mengkondisikan lingkungan belajar sehingga peserta didik dapat belajar dengan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kita harus mengakomodir gaya belajar mereka dan mengakomodir juga potensi dan minat dari peserta didik. Ibu Ya, Torin, saya akan lanjut. Kita masuk sudah Ibu pada Torin. pemanfaatan Oh ya. rumah belajar. Portal rumah belajar ini merupakan portal pembelajaran resmi dari kementerian yang bisa kita kunjungi pada alamat https://belajar.kemdikbud.go.id. Portal ini menyediakan berbagai bahan belajar serta fasilitas komunikasi interaksi bagi komunitas, pendidik dengan pendidik, pendidik dengan peserta didik, bahkan juga praktisi pendidikan. Di dalam portal rumah belajar ini akan menjadi wahana bagi komunitas pembelajaran karena di dalamnya ini lengkap seperti pada PMM, kita bisa melihat video-video pembelajaran, modul-modul pembelajaran pada sumber belajar. Di dalam portal belajar ada situs rumah belajar yang bisa kita jadikan sebagai fasilitas atau menu yang didesain, yang diperuntukkan bagi pendidikan, baik itu pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, bahkan hingga perguruan tinggi. Apa keunggulan dari rumah belajar ini? Keunggulan dari portal rumah belajar ini yaitu sebagai media untuk pembinaan guru secara berkelanjutan. Kemudian pengembangan kreativitas peserta didik dan pengembangan komunitas. Komunitas dalam hal ini ada misalnya komunitas KKG Sumba Tengah, komunitas guru penggerak Sumba Tengah. Menjadi media yang dapat digunakan oleh komunitas untuk mengakses pembelajaran atau modul dalam portal rumah belajar ini. Dalam portal rumah belajar ini bukan saja kita mengambil modul ajar, tetapi bisa juga kita menampilkan karya. Guru dapat menampilkan karyanya dalam rumah belajar dengan memahami pemanfaatan rumah belajar. Ada karya guru dalam portal rumah belajar yang akan dimasukkan dalam sumber belajar. Jadi kita akan memahami apa itu rumah belajar dengan kita mengetahui fitur yang terdapat dalam portal rumah belajar ini. Fitur yang terdapat dalam portal rumah belajar ini ada sumber belajar, kemudian ada bank soal. Kita bisa mendapatkan bank soal dalam pembelajaran atau juga kita bisa menyimpan soal-soal kita dalam bank soal ini. Kemudian ada laboratorium maya, ada kelas digital yang bisa diakses oleh peserta didik. Kemudian ada peta budaya, wahana jelajah angkasa, sampai dengan buku sekolah elektronik. Ini Ibu, bisa kita 3 menit lagi ya Ibu Torin. download Maaf, pada Ibu Torin. ya Pak. 3 menit lagi. Maaf, kita dibatasi dengan waktu. Sorry. Oke. Terima kasih. Guru dapat mengakses segala fitur-fitur yang terdapat di rumah belajar ini. Bagaimana mendaftar pada rumah belajar? Sekolah, kepala sekolah harus mendaftar menggunakan
untuk mendapatkan akun rumah belajar pada kelas digital. Kemudian guru juga mendaftar dan memasukkan nama-nama siswa pada kelas digital ini. Langkah-langkah menambahkan karya guru nanti kita akan berbagi saja karena waktunya tinggal 3 menit. Ini di sini salah satu contoh video pembelajaran yang bisa jadikan. Ya, nanti bisa langsung ada dalam Google Drive, kita akan berbagi. Jadi, portal belajar ini adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu guru dan peserta didik, bahkan juga komunitas untuk saling berbagi rancangan pembelajaran, modul ajar, bahkan materi-materi pembelajaran di dalam sumber belajar. Dalam fitur sumber belajar pada portal Rumah Belajar. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Secara luring juga, saya melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah terdekat, yaitu di Gugus Wepangali. Dan di sini ada sekolah-sekolah yang sedang melakukan kegiatan ANBK. Misalnya SDN Wepak Boba, SDN Wanomema, dan SDM Bondok Kandelu. Saya berbincang-bincang dengan kepala sekolah tentang portal rumah belajar. Selain itu, saya memperkenalkan juga fitur ini melalui HP kepada peserta didik yang sedang melakukan ANBK. Lewat kesempatan ini, saya berwawancara dengan para kepala sekolah tentang pentingnya penggunaan portal rumah belajar sebagai guru-guru zaman digital saat ini. Adalah sahabat rumah belajar tahun 2022 dari NTT. Kami dengan 30 teman yang terpilih masuk tematik level 4. Kami ditugaskan untuk bisa berbagi, berkolaborasi dengan teman-teman dan sekolah terdekat. Jadi sebagai sekolah terdekat di SDM Wepangali, saya ingin berbagi dan berkolaborasi dengan sekolah di SDM Wepangali ini tentang portal rumah belajar. Portal rumah belajar ini adalah platform yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru bersandingan dengan platform Merdeka Mengajar sebagai bahan belajar dan bisa mengembangkan diri untuk bisa berinovasi. Platform Merdeka Mengajar dan platform rumah belajar ini adalah milik Pusdatin Kemendikbud. Jadi disarankan dalam era pembelajaran digital, apalagi untuk sekolah yang melakukan implementasi kurikulum merdeka, sekolah penggerak, disarankan Bapak Ibu guru dapat mengakses portal rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Saya percaya kalau PMM sudah dijalankan di sekolah ini, tapi saya akan mengimbaskan tentang portal rumah belajar ini. Portal rumah belajar ini memiliki fitur-fitur yang mengasihkan, dapat menjadi sumber belajar bagi Bapak Ibu guru. Ada sumber belajar, yaitu Bapak Ibu guru dapat mengakses video pembelajaran, modul-modul ajar yang bisa menjadi suatu wahana pembelajaran bagi peserta didik dan guru. Kemudian ada kelas maya. Kelas maya ini guru dapat membuat kelas dalam berbentuk maya menggunakan akun belajar ID, menambahkan peserta didiknya dan mendaftarkan sekolah ini memiliki sekolah maya. Kemudian ada buku sekolah elektronik, di situ ada buku-buku yang bisa menjadi sumber belajar bagi Bapak Ibu guru dan bisa di-download untuk menjadi sumber belajar offline.
Kemudian ada laboratorium maya, bank soal, dan peta budaya. Jika Bapak Ibu belum sempat membuat soal dalam pembuatan asesmen formatif, bahkan asesmen diagnostik kognitif, bisa juga diakses dalam bank soal. Jadi portal rumah belajar ini sangat membantu bagi Bapak Ibu guru untuk lebih berinovasi, lebih kreatif, lebih inovatif dalam menjalankan proses pembelajaran yang merdeka. Jadi platform Merdeka Mengajar, portal rumah belajar ini sebagai media untuk Bapak Ibu dapat mengembangkan diri dalam pembelajaran. Harapan saya di sekolah ini, apalagi sekolah penggerak, Bapak Ibu guru dapat mengakses portal rumah belajar bersandingan dengan platform Merdeka Mengajar untuk bisa digunakan dalam pengembangan mutu pendidikan dan pengembangan implementasi kurikulum merdeka. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Bu Torine. Saya sebagai kepala sekolah di SD Masih Pangali bersyukur hari ini Ibu Torine bisa datang dan memperkenalkan secara khusus portal rumah belajar. Memang sebagai sekolah penggerak selama ini kami mengakses semua apa yang kami butuhkan lewat platform Merdeka Mengajar. Kreativitas dari guru-guru kami yang kami unggah juga di PMM dan juga modul ajar dan begitu banyak informasi-informasi lainnya sampai kepada pelatihan mandiri itu biasa kami akses di PMM. Tetapi saya tertarik juga dengan portal rumah belajar yang boleh diperkenalkan oleh Ibu Torine. Saya juga punya kerinduan jikalau memang Ibu Torine bisa mensosialisasikan hal ini kepada guru-guru saya, kita akan mengatur satu waktu agar apa yang Ibu Torine perkenalkan hari ini kepada saya selaku kepala sekolah itu juga bisa diikuti oleh guru-guru saya, bahkan guru-guru saya bisa langsung mengaksesnya dengan sosialisasi dari Ibu Torine. Dan saya melihat banyak hal positif dari portal rumah belajar, di mana begitu banyak fitur-fitur yang bisa kami gunakan, dan menurut saya ini hal yang begitu bisa memperkaya, membuat guru-guru lebih berinovasi saat dalam proses pembelajaran di kelas, membuat murid bisa lebih berinteraksi, interaksi dan interaktif antara guru dan murid atau murid dan guru itu lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan itu juga merupakan apa yang selama ini kami perjuangkan. Terima kasih Bu Torine atas penjelasannya, dan saya sangat mendukung apa yang Ibu kenalkan kepada kami. Kami tunggu sosialisasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Torine. Ya, salam Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Torine Rama, sahabat rumah belajar NTT tahun 2022. Saya di sekolah Bapak di SDN Kapoka ingin melakukan pembahasan tentang portal rumah belajar. Dalam portal rumah belajar ini dapat diakses di Play Store dan bisa digunakan oleh guru-guru Bapak sebagai sumber belajar. Fitur-fiturnya ada sumber belajar, kelas maya, buku sekolah elektronik, laboratorium maya, kelas maya, dan bank soal. Semua itu bisa diakses oleh Bapak Ibu guru untuk mencarikan sebagai sumber belajar, menjadi penghubung antara guru dan guru di sekolah lain, dan juga bisa dibuatkan kelas maya antara guru dan peserta didik dengan menggunakan akun belajar ID ini. Jadi dengan pengimbasan saya hari ini, saya berharap guru-guru di sekolah Bapak ini dapat menggunakan aplikasi platform
rumah belajar ini seperti platform Merdeka Mengajar. Baik, terima kasih Bu. Memang dari berdasarkan nasihat penjelasannya, saya rasa sangat sesuai dengan pembelajaran saat sekarang. Karena kita diharapkan pembelajaran ini berbasis IT. Jadi proses pembelajaran itu kita bisa dapatkan dari berbagai media, khusus pada dari media internet. Apalagi sekarang yang diperkenalkan oleh Ibu yaitu rumah belajar. Salah satu sangat membantu. Apa yang diharapkan, saya akan meminta kepada teman-teman guru untuk bersedia mengambil aplikasi yang saya jelaskan tadi untuk menjadikan salah satu sumber dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak, dan harapan kami setelah kami mendapatkan penjelasan ini, kami berharap untuk Ibu tetap mendampingi kami atau memberikan penjelasan-penjelasan tentang menggunakan rumah belajar ini, platform rumah belajar. Rasa itu demikian. Terima kasih. Saya bersedia berbagi, belajar, dan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah Bapak. Selamat pagi Bapak, saya Torine Rambu Baba Ama SPD EGR, adalah sahabat rumah belajar Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Kami 30 orang yang terpilih untuk menjadi duta rumah belajar. Hari ini saya melakukan pengimbasan di SD Wanomema di sekolah Bapak untuk mengajak para guru mengenal portal rumah belajar ini. Jadi portal rumah belajar ini adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung guru-guru untuk berinteraksi antara guru dengan guru se-Indonesia, peserta didik, dan juga komunitas-komunitas. Dalam portal rumah belajar ini ada fitur-fitur yang bisa digunakan oleh guru dalam pengembangan bahan ajar. Ada yang namanya sumber belajar, kelas maya, buku elektronik, laboratorium maya, dan bank soal. Jadi guru-guru kalau mau mengambil soal dan menjadikan bahan pembelajaran bisa diambil dalam portal rumah belajar ini. Portal rumah belajar ini dapat diakses di Play Store pada Android Bapak Ibu guru dan bisa membuat kelas maya bagi peserta didik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru di SDM Wanomema dapat mengakses ini dan dijadikan sumber belajar seperti platform Merdeka Mengajar. Jadi ini adalah tuntutan dari Kementerian untuk kita guru dapat berinovasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya bisa bagikan brosurnya. Perkenalkan, saya Torine, sahabat rumah belajar NTT. Saya sudah ada di level 4, sahabat rumah belajar, Pusdatin Kemendikbud. Sebagai sahabat rumah belajar, saya mau mengimbaskan kepada guru-guru di Gugus Wepangali dan juga SD Bondokan Delu. Di sini rumah belajar ini seperti platform Merdeka Mengajar. Bisa diakses oleh guru secara online dan offline sebagai sumber belajar bagi guru dan peserta didik. Jadi bahan-bahan pembelajaran baik di SD, SMP, SMA semua ada di rumah belajar ini. Rumah belajar itu bisa di-download di Play Store dan dijadikan bahan belajar. Jadi sebagai contohnya nanti bisa dibaca dalam brosur ini. Jadi suatu saat juga saya akan di Bondokan Delu untuk bisa
memberikan pelatihan kepada teman-teman. Oke. Di sekolah saya di SMP Kristen Barabanja, saya melakukan kegiatan pemanfaatan portal rumah belajar menggunakan Chromebook. Kegiatan ini saya lakukan dengan mengakses laboratorium maya dan bank soal, asesmen diagnostik, bahkan asesmen formatif. Terkadang saya juga ambil dari bank soal pada fitur rumah belajar. Pemanfaatan fitur rumah belajar dapat diakses oleh peserta didik dengan menggunakan media Chromebook yang tersedia di sekolah. Pemanfaatan ini dilakukan untuk menyeimbangkan kesadaran, bahkan keterampilan pembelajaran berbasis TIK pada peserta didik di SMP Kristen Barabanja. Anak-anak saya ini tidak memiliki Android, tetapi saya dapat menggunakan Chromebook yang ada di sekolah untuk menjadi sumber belajar dengan pemanfaatan portal rumah belajar. Salam rumah belajar, salam dan bahagia. Demikianlah kelas berbagi yang dapat saya bagikan kepada kita sekalian. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Salam dan bahagia. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar, saya Torine Rambu Baba Ama SPD GR, sahabat rumah belajar Nusa Tenggara Timur 2022, menyatakan demikianlah kelas berbagi dan kelas berkolaborasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Salam dan bahagia, salam rumah belajar.